Bang nih, masalah ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Abang pernah dengar tantangan orang Islam yang mengatakan jikalau kamu mampu buatlah ayat semisal Al-Quran. Pernah dengar ayat itu? Belum pernah. Belum pernah juga. Tantangan untuk membuat ayat semisal Al-Quran. Belum pernah. Baru dengar dari kata Mas Edis. Baru dengar. Baik, saya tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Saya sabar. Nih, saya tunjukkan. Itu ada, saya balik saja kamera saya. Balik. Kemudian saya kesinikan. Nih, ini saya tunjukkan dari literatur Islam ya, ini dari Republika. Perhatikan Bang. Tantangan Al-Quran yang tak mampu dijawab orang kafir sampai detik ini. Apa tantangannya itu? Ternyata tantangannya itu adalah membuat ayat, membuat yang seperti Al-Quran. Nih, tantangan untuk menandingi Al-Quran. Nih, ayat-ayatnya di mana saja nih? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Jadi walaupun panggil jin, setan, gondorwo, kuntilanak, nggak bakal sanggup membuat ayat yang semisal Al-Quran. Ini klaimnya Al-Quran. Oke. Ya, tetapi ternyata saya akan membuktikan bahwa setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Bahkan Muhammad sudah mengikuti ayat tersebut. Nah, di mana ayat tersebut? Nah, saya tunjukkan. Ayat tersebut ada di dalam surat An-Nahl. Perhatikan ya. Oke, siap. Nih, ini ayat yang setiap hari kalian bacakan. Bentar. Tapi sebelum ke An-Nahl kita ke anu dulu ya. An-Najm dulu ya. Kita ke An-Najm dulu. Sabar ya teman-teman ya. Aduh, kita ini belum terorganisir ini, masih. Oke, sabar ya. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 52 nih. Ya, sebelumnya kita kesini dulu nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkannya oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, mungkin kalau abang baca Quran cuman Arabnya doang nggak tahu. Jadi gini bang, maksudnya. Jadi ayat ini itu tentang bagaimana sebab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya yang berpaling darinya. Beliau berharap andai saja tidak diturunkan kepadanya sesuatu yang menjauhkan kaumnya darinya. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Suatu hari, nih, beliau duduk di tempat berkumpul kaumnya. Dan ketika itu diturunkan kepadanya surat An-Najm. Lalu ia membacakan ayat-ayatnya sampai begini. Maka apakah kamu patut, hai, nih ya, itulah burung-burung bangau yang putih yang tinggi, dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Ketika kaum Quraisy mendengar ini, mereka bergembira. Dan ketika Rasulullah bersujud pada akhir surat ini, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat kumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik.
Lalu Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu telah membaca untuk orang-orang apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah merasa sedih dan sangat takut. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, lihat itu. Ya itulah. Jadi Muhammad dimasukkan ayat-ayat setan ke dalam hatinya. Jadi Quran, nih perhatikan. Maka turunlah ayat ini, dan tidak kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad, maksudnya ya, seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi sempat ada ayat dari setan, ternyata dikira Muhammad ayat Quran. Akhirnya Muhammad sujud bersama orang-orang Quraisy. Berarti setan sanggup nggak membuat ayat yang semisal Al-Quran? Bisa. Iya. Memang bisa, Bang. Iya, benar. Akhirnya ayat tersebut akhirnya diganti sama Allah. Nah, ketika diganti sama Allah, orang-orang langsung berkata, kamu tiada lain adalah orang yang mengada-ngada saja, wahai Muhammad. Itu diabadikan. Makanya teman-teman, ketika teman-teman membaca Al-Quran, abang kalau baca Quran bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, betul? Bukan sekedar baca Quran aja sih. Mau melakukan hal apapun, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutukan. Sebelum kita membaca bismillah, kita harus mengucapkan itu dulu. Apa sebabnya kalau abang tahu? Sebabnya tahu nggak apa? Apa, Bang? Supaya dijauhkan dari godaan setan. Nah, Padahal, ternyata ya, kalau menurut Bang Edi sendiri, setan yang sesungguhnya itu seperti apa, Bang? baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Dalilnya dulu. Kalau kita ngomong harus ada dalilnya. Jadi suatu saat karena Muhammad sering didapati dia ternyata baca ayat setan bukan ayat Quran. Nah, akhirnya nih turunlah ayat ini. Perhatikan. Inilah kenapa orang muslim kalau baca Quran selalu aku berlindung dari godaan setan ya. Karena takut nanti kena goda setan kalau baca Quran nih. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, terus ya, saya tunjukkan ayat selanjutnya. Sabar. Ayat 99-nya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu tadi ya, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nanti saya tunjukkan dari ayat ini bahwa Muhammad mempersekutukan Allah. Nanti saya tunjukkan, Bang. Nah, ini pembuktiannya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Ini, Bang. Ini yang tadi saya bilang ayatnya diganti, Bang. Aduh, dia macet. Macet lagi dia, teman-teman. Aduh, macet lagi dia. Ya, dia udah keluar lagi terpental. Nih ya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. Nih, jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Muhammad itu cuma ngada-ngada saja. Ya kan? Karena apa? Ternyata ayat yang kemarin diturunkan membuat orang-orang kafir itu suka sama Muhammad. Muhammad menyebut Tuhan kami. Yo, silakan yuk. Saya itu kalau ngomong selalu ada dalilnya, teman-teman. Yuk, silakan. Yang ustadz naik ke sini. Kita bahas ini. Jikalau kamu memiliki ilmu pengetahuan. Ya, ini David ngajukan naik lagi. Besok lagi aja, Bang, karena kita sudah mengajukan permintaan naik, tapi Anda lagi nih, gimana? Coba sekali lagi ya, terakhir nih. Kalau masih macet-macet lagi,
Tuh kan.